Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Novia hari ini di kelas IPA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang sistem pencernaan makanan. Hari ini kita akan fokus belajar tentang nutrisi makanan yang diterima oleh tubuh kita. Setiap hari kita melakukan aktivitas seperti belajar, mengerjakan tugas, bermain, bekerja, dan lain-lain. Kira-kira dari mana sih semua energi itu berasal? Nah, tentunya dari nutrisi yang kita makan sehari-hari. Terutama pada masa-masa pertumbuhan, kita sangat membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan kita yang optimal. Hari ini adik-adik sudah makan apa aja? Ayo, nutrisi apa yang sudah masuk ke tubuh kalian? Coba. Ada banyak jenis makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari, misalnya seperti nasi, mie, tahu, tempe, singkong, susu, dan lain sebagainya macamnya. Walaupun wujud makanan itu berbeda-beda, tapi sebenarnya zat-zat yang terkandung di dalamnya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Hari ini kita akan belajar apa saja zat-zat nutrisi yang terkandung dalam makanan-makanan tersebut. Nutrisi digolongkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah nutrisi berenergi dan yang kedua nutrisi non-energi. Apa saja nutrisi energi itu? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah zat atau nutrisi yang menjadi sumber energi utama dalam tubuh kita. Sumber karbohidrat kita bisa dapatkan dari beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Jadi, tubuh manusia menyimpan karbohidrat itu di dalam organ hati dan di dalam otot. Nah, sejauh karbohidrat ini tersusun dari unsur C atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan ketika kita sudah mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk yang besar, molekul yang besar, karbohidrat ini selanjutnya akan dipecah di dalam sistem pencernaan hingga menjadi bagian yang paling sederhana atau disebut sebagai glukosa atau gula. Nah, jadi ketika kita makan nasi, tubuh kita menyerap karbohidrat dalam nasi itu dalam bentuk glukosa atau gula. Artinya, sebelum kita menyerap nutrisi glukosa itu, tubuh kita harus mencerna karbohidrat terlebih dahulu. Proses pencernaan karbohidrat ini sudah dimulai saat di dalam mulut. Gigi, air liur, dan lidah akan bekerja sama untuk melumatkan makanan, dan di dalam air liur terdapat sebuah enzim yang bernama enzim tialin yang berfungsi untuk memecahkan molekul karbohidrat menjadi molekul glukosa yang lebih kecil. Selanjutnya, ketika makanan sudah lumat di dalam mulut, maka akan dilanjutkan ke pencernaan di dalam lambung dan di dalam usus. Setelah karbohidrat tadi dipecahkan menjadi molekul paling sederhana yaitu glukosa, maka dari dalam usus glukosa itu akan keluar menuju aliran sistem peredaran darah. Dan darah akan menyebarkan molekul kecil glukosa itu ke seluruh sel-sel tubuh kita. Sehingga si glukosa itu selanjutnya akan menjadi energi sehingga tubuh kita bisa bekerja. Seperti sel-sel jantung akan bekerja memompa darah, kemudian sel otak akan bekerja untuk mengkoordinasikan tubuh kita, kemudian sel mata akan bekerja untuk melihat, dan sebagainya macamnya. Semakin banyak kandungan karbohidrat yang kita makan, maka semakin banyak pula glukosa atau gula yang terbentuk di dalam darah kita. Makanan yang tinggi gula seperti sukrosa, pemanis buatan, gula rafinasi ataupun sejenisnya itu biasanya lebih cepat menyebabkan kenaikan gula dalam darah. Jadi tadi gula itu digunakan untuk sel-sel bisa bekerja di dalam tubuh kita dalam aktivitas kita sesuai kapasitasnya. Kadar gula yang berlebihan dalam darah itu kalau kita tidak gunakan maka akan disimpan sebagai cadangan di dalam otot ataupun di dalam lapisan lemak. Sewaktu-waktu ketika tubuh kita membutuhkan energi lebih, maka cadangan itu akan dikeluarkan dan digunakan untuk menjadi sumber energi untuk kita beraktivitas. Namun kalau kadar gula atau glukosa ini rendah di dalam tubuh kita, ini akan menyebabkan tubuh kita cepat lelah ataupun lemas saat beraktivitas. Dan yang perlu diingat adalah kalau glukosa di dalam darah kita sangat tinggi dan kita tidak menggunakannya, maka akan menjadi penimbunan otot atau lemak yang berlebihan atau bahkan bisa menyebabkan penyakit diabetes di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi makanan berkarbohidrat ya. Asupan karbohidrat ini bisa ditentukan dari seberapa besar aktivitas yang kita kerjakan atau seberapa besar ukuran tubuh kita. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang sangat berat, tentunya kita membutuhkan asupan karbohidrat yang juga besar. Nah,
ukuran tubuh juga menentukan apakah kita membutuhkan asupan karbohidrat yang lebih ataupun kurang. Selanjutnya, nutrisi berenergi yang kedua adalah protein. Protein juga termasuk senyawa kompleks yang harus dipecah dulu agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, molekul sederhana paling kecil dari protein disebut sebagai asam amino. Kalau tadi karbohidrat paling sederhananya adalah glukosa atau gula. Nah, kalau protein, unsur paling kecilnya adalah asam amino. Asam amino lah yang dapat diserap oleh tubuh kita. Dari mana protein berasal? Oke, sumber protein itu bisa berasal dari daging hewan, susu, ikan, telur, keju, dan biji-bijian dari tumbuhan. Nah, jadi protein ini juga berfungsi untuk sebagai sumber energi. Namun, dalam pengolahan makanan untuk sebagai sumber energi, tubuh kita itu biasanya akan menggunakan karbohidrat ataupun lemak terlebih dahulu. Jadi biasanya protein ini akan menjadi cadangan makanan yang akan dipakai kalau tubuh kita membutuhkan energi lebih. Atau contohnya kalau misalkan kita sedang berpuasa selama 18-48 jam tanpa asupan makanan, maka sumber cadangan berupa protein dalam tubuh kita akan diubah menjadi energi untuk kita pakai bisa beraktivitas karena kita tidak memasukkan makanan dalam tubuh kita. Jadi walaupun sumber energi, tapi protein biasanya dipakai kalau tubuh membutuhkan cadangan ekstra. Namun fungsi utama dari protein adalah sebagai zat pembangun sebagian besar organ-organ tubuh kita seperti otot, tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Nah, itu semua organ-organ yang disusun oleh protein. Kemudian protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Misalkan ketika kita terluka, proses penutupan luka dan pembentukan jaringan baru di kulit kita itu adalah tugasnya protein. Maka protein yang akan membentuk jaringan baru, memperbaiki bagian-bagian yang rusak dalam tubuh kita. Selain itu, protein juga membantu tubuh kita untuk memproduksi antibodi. Antibodi ini berperan untuk melawan bakteri dan virus agar kita terhindar dari penyakit. Jadi kalau kita sakit, kita biasanya membutuhkan asupan protein yang lebih untuk mempercepat proses kesembuhan. Selanjutnya, nutrisi energi yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan jenis nutrisi yang menghasilkan energi yang paling besar di dalam tubuh kita. Namun yang paling utama adalah tetap karbohidrat. Jika dibandingkan satu molekul karbohidrat dengan satu molekul lemak, energi yang dihasilkan dari setiap satu molekul nutrisi ini, lemak jauh lebih besar daripada karbohidrat. Lemak kita bisa dapatkan dari lemak daging, mentega, susu, ikan basah, telur, minyak ikan, kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Fungsi dari lemak itu adalah sebagai sumber cadangan energi. Walaupun dia menghasilkan energi yang paling banyak, namun fungsi utamanya hanya sebagai cadangan energi. Karena sumber energi utama kita adalah karbohidrat ya. Sama seperti nutrisi sebelumnya, lemak juga diserap dalam tubuh harus dipecah dulu menjadi molekul-molekul sederhana. Senyawa sederhana dari lemak itu disebut sebagai asam lemak. Oke, tadi si lemak ini hanya berfungsi sebagai cadangan makanan. Kenapa? Karena alur pencernaannya sebenarnya hampir mirip dengan karbohidrat. Namun perbedaannya, molekul lemak itu membutuhkan waktu yang lebih lama, jauh lebih lama dibandingkan karbohidrat untuk bisa dipecahkan. Jadi proses pemecahan lemak itu lebih lama daripada si karbohidrat. Padahal kita kan membutuhkan energi setiap saat ya untuk bisa bekerja. Karena si lemak ini lama untuk bisa dipecahkan, maka dia fungsinya hanya sebagai cadangan energi. Secara umum dibutuhkan waktu 24 hingga 72 jam bagi tubuh kita untuk mencerna makanan berlemak secara sempurna. Oke, oleh karena itu kalau kita mengkonsumsi makanan berlemak terlalu banyak, maka ini akan menyebabkan sembelit atau susah BAB. Karena kalau makanan berlemak tadi timbun terlalu banyak, maka pencernaan kita itu membutuhkan waktu yang sangat lama, 1-3 hari untuk bisa dicerna secara sempurna, sehingga proses BAB pun dapat tertunda. Kemudian, jadi yang ketiga itu karbohidrat, protein, dan lemak adalah 3 nutrisi berenergi. Selanjutnya, 2 nutrisi terakhir adalah nutrisi non-energi. Yang pertama itu disebut sebagai mineral. Secara garis besar, mineral dibutuhkan tubuh kita terbagi menjadi 2 jenis kelompok, yaitu mineral makro dan yang kedua mineral
mikro. Makro mineral itu merupakan jenis-jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, sedangkan mikro mineral itu jenis mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yuk kita lihat apa itu makro mineral. Yang pertama adalah fosfor. Fosfor ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan mengoptimalkan metabolisme dalam tubuh kita. Sumber fosfor bisa kita dapatkan dari daging ayam, ikan, dan daging sapi. Yang kedua adalah mineral kalsium. Nah, kalsium ini biasanya berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang. Kalau yang tadi si fosfor menjaga kesehatan tulang, sedangkan kalsium menjaga kepadatan tulang dan dia juga berfungsi dalam pembentukan darah saat terjadi luka. Oke, jadi sumber kalsium itu bisa kita dapatkan dari susu, yogurt, keju, dan makanan laut. Yang ketiga ada mineral magnesium. Magnesium ini diperlukan dalam tubuh kita dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, ataupun pengaturan kontraksi otot kita. Sumber magnesium kita bisa dapatkan dari sayuran hijau, alpukat, kacang-kacangan, ataupun coklat hitam atau dark coklat. Yang keempat, makro mineralnya adalah natrium. Nah, natrium ini biasanya terkenal karena dia dikandung dalam garam dan bahan-bahan perasa atau bahan penguat rasa. Dan jika berlebihan, biasanya natrium ini akan mengakibatkan hipertensi. Natrium itu dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh kita. Dari mana itu berasal? Seperti yang kakak bilang tadi, dari garam dan zat-zat penguat rasa. Kemudian, kelompok yang kedua adalah mikromineral. Apa tadi mikromineral? Iya, mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Apa itu? Yang pertama ada yodium. Yodium merupakan mineral yang penting untuk mengontrol hormon tiroid kita, di mana hormon ini itu berfungsi untuk mengatur seluruh proses metabolisme tubuh, seperti sistem pencernaan, peredaran darah, dan sebagainya macamnya. Yodium ini banyak ditemukan di dalam makanan laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Kalau kita kekurangan yodium, biasanya kita akan mengalami penyakit yang disebut sebagai penyakit gondok, atau akan mengalami hipotiroid, atau bisa juga mengakibatkan kenaikan berat badan. Selanjutnya ada mineral mangan. Mangan berperan penting dalam regenerasi sel darah merah, pembentukan tulang, dan dia bisa melancarkan siklus reproduksi. Mineral ini biasanya terkandung di dalam udang, gandum, serta beberapa jenis biji-bijian. Yang ketiga ada selenium. Selenium ini diperlukan tubuh kita untuk pembentukan DNA, dan dia juga bisa mencegah kerusakan sel dalam tubuh kita. Biasanya kita mendapatkan selenium dari daging ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, jamur, dan biji-bijian. Nutrisi yang terakhir adalah vitamin. Vitamin merupakan molekul organik yang diperlukan tubuh kita dalam jumlah yang sangat kecil. Namun, kalau kita tidak mendapatkan vitamin, kita juga akan mengalami beberapa permasalahan berat. Ada 2 kelompok vitamin berdasarkan kelarutannya. Yang pertama adalah vitamin B kompleks dan C. Nah, vitamin B kompleks dan C ini tergolong vitamin yang larut di dalam air. Dan yang kedua adalah vitamin yang tidak larut dalam air, tapi dia hanya bisa larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jika kita pelajarin, yang pertama ada vitamin B kompleks. B kompleks berfungsi sebagai pengatur dan dia memastikan seluruh metabolisme tubuh kita bekerja dengan baik. Yang kedua vitamin C. Nah, vitamin C ini dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi kolagen yang berperan untuk menjaga kekenyalan kulit, dan dia bisa membantu penyembuhan luka serta dapat memperkuat pembuluh darah. Jadi kalau kita biasanya kekurangan vitamin C, bibir akan pecah-pecah dan gampang berdarah, gusi berdarah. Nah, itu karena tubuh kita kekurangan vitamin C dan dia tidak bisa membuat pembuluh darah kita kuat. Selanjutnya, vitamin yang larut dalam lemak tadi ada 4. Yang pertama vitamin A. Vitamin A ini akan bekerja sama dengan pigmen di dalam mata kita untuk menjaga kesehatan dan juga membantu kita dalam penglihatan. Kemudian ada vitamin D yang berfungsi untuk menyerap kalsium dalam proses pembentukan tulang, terutama pada anak-anak. Kalau kekurangan vitamin D, biasanya pertumbuhan tulang pada anak akan mengalami gangguan. Vitamin D bisa kita dapatkan dari cahaya matahari. Kemudian ada vitamin E.
Nah, vitamin E ini adalah antioksidan yang dibutuhkan tubuh kita untuk melindungi sel-sel kita dari kerusakan. Selain itu, vitamin E juga berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, dan dia juga membantu pembentukan sel darah merah, memperlambat penuaan, serta dia bisa mengurangi resiko penyakit katarak pada mata dan radang pada sendi. Dan yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K yang diperlukan tubuh untuk membantu pembekuan darah ketika terjadi luka. Nah, itu dia adik-adik penjelasan tentang nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh kita, baik itu nutrisi berenergi ataupun nutrisi non-energi. Jadi pelajarannya adalah kita membutuhkan semua jenis nutrisi tadi di dalam tubuh kita sehari-hari, setiap harinya, untuk bisa menjaga supaya segala metabolisme dalam tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kita perlu menjaga dan menakar kebutuhan asupan nutrisi kita sehingga kita tetap bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan sampai jumpa di minggu depan.